Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya, Bowo Irianto, Widyaswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga tetap bersemangat dan senantiasa sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mata pelatihan kepemimpinan transformasional, pelatihan kepemimpinan administrator dengan materi pokok 3, refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional dengan submateri pertama, refleksi diri kepemimpinan Anda. Kedua, peranan pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi dalam organisasi. Yang ketiga, penerapan gaya kepemimpinan transformasional. Dan yang keempat, simulasi coaching dan mentoring dalam menghasilkan kinerja tinggi. Indikator keberhasilan dari pembelajaran materi pokok 3 ini adalah bahwa setelah mengikuti pembahasan materi ini, Anda diharapkan mampu melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, segera kita mulai pembahasan submateri 1, refleksi diri dan kepemimpinan Anda. Refleksi diri merupakan bagian dari self-assessment. Davis menjelaskan bahwa assessment adalah proses mengukur pengetahuan dasar yang dimiliki seorang praktisi dalam profesi untuk mengetahui pemahaman mereka mengenai apa yang harus dilakukannya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Asesmen diri dalam materi pokok ini lebih menitik beratkan pada asesmen gaya kepemimpinan Anda. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan dalam asesmen diri antara lain, pemimpin seperti apakah saya selama ini? Sebagai apa saya akan dikenang kelak? Siapa yang sedang saya bantu untuk pengembangan saat sekarang? Di mana pengembangan yang lebih saya inginkan? Apa yang akan saya wariskan setelah selesai masa tugas? Apakah saya telah menggunakan coaching sebagai alat mentransformasi kinerja pegawai? Berikutnya, apakah saya telah melakukan mentoring sebagai cara mentransformasi kinerja pegawai? Dalam melakukan assessment, selain pertanyaan-pertanyaan tersebut, juga dapat mencari feedback dari orang lain. Feedback dapat berasal dari staf, teman sejawat, atau orang terdekat. Hendaklah asesmen diri dilakukan secara berkesinambungan, karena pada hakikatnya kesempurnaan diri akan dicapai dengan sering melakukan refleksi diri dan melakukan perbaikan terus-menerus. Itulah lingkup pertanyaan yang akan membantu dalam melakukan refleksi diri dan menemukan warna kepemimpinan diri Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya, kita lanjutkan pada submateri 2, yaitu peranan pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi organisasi. Marilah kita simak pengertian dan karakteristik inovasi dari beberapa ahli. Yang pertama, Fariborz Damanpur menyatakan bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk, jasa yang baru, teknologi, proses, produksi baru, sistem struktur, dan administrasi baru, atau rencana baru bagi anggota administrasi. Kemudian, Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge mendefinisikan inovasi adalah sebuah gagasan baru yang dijalankan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk,
proses, atau layanan. Ketiga, Stephen P. Robbins dan Mary Coulter mengemukakan bahwa inovasi adalah proses mengubah ide-ide kreatif menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Berikutnya, Avanti Fontana menyampaikan bahwa inovasi adalah pengenalan cara-cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output, sehingga menghasilkan perubahan besar dalam perbandingan antara lain kegunaan dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan atau pengguna. Selanjutnya, Gareth Jones mengatakan bahwa innovation is the process by which organizations use their skills and resources to develop new goods and services or to develop new production and operating systems so that they can better respond to the needs of their customers. Dalam arti kata lain, inovasi adalah suatu proses di mana organisasi menggunakan keterampilan dan sumber-sumber untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem sehingga lebih dapat melayani kebutuhan pelanggan. Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut tentang pengertian inovasi, terlihat bahwa ada beberapa kemiripan mendasar dari konsep inovasi, yaitu bukan hanya sesuatu penemuan baru, baik berupa ide, barang, atau produk, proses maupun pelayanan jasa, namun merupakan pengembangan dari yang sudah ada atau kombinasi dari yang sudah ada. Suatu inovasi akan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, karena organisasi akan mati apabila tanpa inovasi. Ibu dan Bapak sekalian, terdapat 5 karakteristik inovasi, yakni yang ke-1, keuntungan relatif, relative advantages. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada nilai yang melekat dari inovasi baru yang menjadi ciri yang berbeda dari inovasi lain. Kedua, kesesuaian atau compatibility. Kesesuaian dengan yang digantikan agar inovasi sebelumnya tidak serta-merta dibuang begitu saja. Selain faktor biaya yang tidak sedikit, juga inovasi lama merupakan transisi dari yang baru. Ketiga, kerumitan atau complexity. Inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun, karena inovasi menawarkan yang lebih baik, maka tingkat kerumitan tidak menjadi masalah penting. Yang keempat, kemungkinan untuk dicoba atau trialability. Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi lama. Dan yang kelima, kemudian diamati atau observability. Sebuah inovasi harus juga dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Beberapa perilaku yang mendukung inovasi tersebut adalah sebagai berikut. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi. Berikutnya, berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian, merasa tidak puas dengan hasil yang dicapai. Cepat merespons kebutuhan stakeholder dan user. Berikutnya, banyak bertanya dan berdiskusi untuk perubahan. Dan bersikap terbuka
terhadap ide-ide pengembangan. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, setelah kita memahami pengertian dan karakteristik inovasi, kita lanjutkan dengan peranan pemimpin dalam membangun budaya inovasi. Faktor yang memengaruhi inovasi salah satunya adalah inovasi mengandung risiko dan membutuhkan pemimpin dan aparatur yang berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peranan pemimpin sangat dominan untuk menggerakkan inovasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu membangun budaya inovasi pada unit kerjanya. Menurut Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi, terdapat instrumen yang dapat membangun budaya inovatif, yakni pertama, socialization. Artinya, perilaku atau kebiasaan mengkomunikasikan setiap permasalahan. Kedua, externalization. Maknanya, perilaku atau perbuatan kebiasaan untuk menunjukkan kepedulian anggota organisasinya terhadap permasalahan yang sudah dipahami bersama pada tahap sosialisasi. Yang ketiga, combination. Perilaku atau kebiasaan berpikir inovatif dan kreatif dengan mensintesa solusi internal, dalam hal ini adalah pegawai, atau eksternal, buku, teori, narasumber yang menghasilkan inovasi baru. Yang keempat, internalization. Maksudnya, perilaku atau kebiasaan menggunakan atau mengimplementasikan inovasi yang telah dihasilkan, penerapannya memungkinkan permasalahan baru dan jika diselesaikan, maka akan menghasilkan penyempurnaan dari inovasi tersebut. Dalam menerapkan budaya tersebut, pemimpin perlu menerapkan kepemimpinan transformasional. Misalnya, memberikan idealized influence, inspirational motivation, dalam artian pemimpin memotivasi pihak-pihak di sekitarnya dengan memberikan makna tantangan kepada pekerja atau pegawai. Di samping itu, pemimpin menerapkan intellectual stimulation, yakni pemimpin merangsang anak buah agar lebih kreatif dan memotivasi melalui pencarian asumsi, perumusan masalah, dan penyesuaian situasi dari yang lama ke yang baru. Pemimpin juga perlu menerapkan individualized consideration, yakni pemimpin memberikan perhatian kepada kebutuhan individual yang berkaitan dengan prestasi kerjanya dengan pendekatan perilaku mentoring. Penerapan model kepemimpinan transformasional yang baru saja saya sebutkan sudah pernah kita bahas di materi pokok 1 kepemimpinan transformasional ini dan akan kita jelaskan kembali pada kesempatan berikut. Namun, alangkah baiknya untuk mengingatnya kembali, silakan Ibu dan Bapak membuka modul atau memutar kembali bahan tanya yang sudah saya sampaikan terdahulu. Berikutnya, submateri 3, penerapan gaya kepemimpinan transformasional.